Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, kita akan mempelajari mata kuliah Geoinformasi Kelautan. Ini merupakan mata kuliah wajib di program studi ilmu kelautan Universitas Padjadjaran. Video ini akan membahas mengenai definisi dari geoinformasi kelautan dan juga akan membahas mengenai fungsi data spasial kelautan. Kita mulai dengan definisi geoinformasi. Geoinformasi merupakan penggabungan dari kata geo dan informasi. Geo sendiri artinya adalah bumi, sedangkan definisi informasi itu banyak dikemukakan oleh para pakar dan para ahli komunikasi. Ya, dari sebuah halaman website ada 25 ahli yang mendefinisikan berbagai pengertian dari informasi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir atau oleh Bapak Jogianto. Lalu yang terkenal juga oleh George Robert Terry. Dari berbagai pendapat para ahli tersebut, dapatlah kita sarikan bahwa informasi merupakan kumpulan data yang berupa fakta yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penerima informasi. Kata kuncinya di sini adalah data, fakta, berguna. Ingat sekali lagi, setiap informasi itu akan merujuk pada yang namanya data, baik satu maupun kumpulan data. Lalu, kualitas informasi itu harus akurat, artinya dia teruji kebenarannya dan tidak menyesatkan. Lalu kemudian sempurna, jadi informasi itu tidak boleh ditambah atau dikurangi. Terkini atau up to date, kalau informasi yang lambat dan usang bisa menjadi informasi yang sudah tidak berguna lagi, ya, menjadi informasi yang percuma. Lalu yang terakhir, informasi itu harus relevan. Artinya, informasi harus bisa bermanfaat. Nah, dari pengertian informasi, lalu ada kata geo dalam geoinformasi, ya, yang mana geo itu adalah merujuk pada ruang di bumi, baik itu di bawah, di atas, atau di permukaan bumi. Maka berdasarkan dua pengertian tadi, geo dan informasi, maka geoinformasi adalah data yang merupakan fakta di ruang bumi yang diolah untuk mendapatkan manfaat. Data tersebut harus memiliki kualitas yang akurat, sempurna, relevan, dan terkini. Karena kita di kelautan, maka yang dimaksud ruang bumi di sini adalah ruang bumi atau spasial di laut. Ya. Jadi sekali lagi, geoinformasi itu adalah data yang merupakan fakta di ruang bumi yang mengacu kepada ruang bumi di laut. Kalau geoinformasi kelautan, ruang bumi ya disebut juga sebagai spasial. Jika kita menitik beratkan pada prinsip ruang, maka akan ada yang disebut sebagai data spasial. Nah, apa itu data spasial? Nah, data spasial adalah data yang berasosiasi dengan lokasi. Karena lokasi menunjukkan suatu posisi di bumi, maka data spasial biasa disebut sebagai geospasial. Jadi kalau ada istilah geospasial,
itu merujuk kepada data spasial atau satu posisi di bumi. Nah, karena kita merujuk pada suatu posisi di bumi, maka lokasi yang spesifik akan ditunjukkan dengan yang namanya koordinat. Sedikit banyak Anda pasti sudah tahu tentang koordinat. Setiap permukaan bumi diberikan nomor. Ya, nomor itu adalah koordinat. Mengenai koordinat nanti akan dipelajari pada video atau pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, berdasarkan beberapa definisi di atas tadi, maka tujuan mata kuliah geoinformasi kelautan tentunya, saya ulangi, tujuan mata kuliah geoinformasi kelautan adalah mempelajari, mengolah secara teknis. Mengolah secara teknis itu antara lain mengumpulkan, menganalisis, menampilkan, dan sebagainya data-data spasial kelautan untuk menjadi informasi yang berkualitas sebagai dasar dalam perencanaan di bidang kelautan. Kata kunci adalah mempelajari, mengolah data spasial kelautan untuk menjadi informasi. Yang nantinya digunakan sebagai perencanaan di bidang kelautan. Nanti di depan Anda akan pelajari data spasial, Anda akan pelajari tentang perencanaan, tentunya di bidang kelautan. Itu tadi adalah definisi dari geoinformasi dan tujuan dari mata kuliah geoinformasi kelautan. Berikutnya, kita akan masuk kepada subbab fungsi data spasial kelautan, ya. Nah, untuk itu atau sebelumnya kita akan lihat dulu sebuah video yang menerangkan mengenai data-data spasial apa saja yang mungkin terdapat di pesisir dan di laut. Data is being shared with everyone through the Northeast Ocean Data Portal. Looking through the portal, we see a multitude of ocean uses. Disposal sites, unexploded ordnances, pipelines, submerged cables, aquaculture areas, renewable energy zones, turtle migration routes, and whale feeding grounds. Looking through the portal, we see an ocean in need of sharing. Saya pause dulu. Kita bisa lihat, ya, atau Anda bisa lihat, begitu banyak data-data di ruang laut yang saling tumbang tindih, baik itu data biologi, oseanografi, ataupun kegiatan manusia. Anda bisa bayangkan, kalau terjadinya tumpang tindih seperti ini, maka ada banyak berbagai kepentingan di lautan, ya, laut terbuka ataupun di pesisir. Nah, tujuan mata kuliah kita adalah untuk menyeragamkan atau istilahnya untuk mengurangi, meminimalisir atau memanage keberadaan data-data di ruang laut dan pesisir tersebut. Ya. Oke, kita teruskan pada slide berikutnya. Oh ya, mengenai video ini nanti akan, atau sumber video ini saya akan linkkan di dalam YouTube-nya atau dalam YouTube mata kuliah ini. Kita lihat slide berikutnya. Ya. Secara umum, ruang di laut itu dibagi menjadi bagian pesisir dan bagian laut. Baik di pesisir ataupun di laut, itu memiliki karakteristik kegiatan atau dinamika masing-masing. Di pesisir terutama, itu adalah bagian di mana
manusia masih bisa atau masih sering berinteraksi dibandingkan dengan di lautan lepas. Lalu berdasarkan dinamikanya, data spasial kelautan berdasarkan dinamikanya dibagi menjadi data spasial biologi, data spasial oseanografi, dan data spasial aktivitas manusia. Di dalam biologi, kemudian zona-zonanya dibagi lagi berdasarkan kepada ekosistemnya, yaitu zona intertidal, ada juga zona neritik, lalu ada zona oseanik, kemudian ada zona abisal. Ya. Untuk zonasi secara oseanografi atau secara dinamika air laut, kita akan mengenal arus laut. Jadi di mana arus akan selalu bergerak dipengaruhi oleh angin dan perbedaan densitas. Lalu zonasi di laut, terutama di pesisir, bisa dikategorikan berdasarkan kepada keadaan gelombang lautnya. Kemudian juga faktor oseanografi lain yang mempengaruhi zonasi bisa disebabkan oleh pasang surut, ya, dan juga oleh keadaan massa airnya. Mungkin nanti atau sudah dipelajari oleh Anda di mata kuliah oseanografi mengenai arus, gelombang, pasut, dan massa air. Berikutnya, data spasial juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Aktivitas manusia itu di laut sebagian besar adalah untuk produk, artinya untuk mencari bahan baku, baik itu untuk makanan, kosmetika, atau juga untuk energi. Jadi kalau produk itu yaitu atau sebagian besar adalah sumber daya hayati laut yang bisa diolah secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan pangan atau farmasi. Dan berikutnya, aktivitas manusia yang berkaitan dengan ruang laut adalah jasa, seperti misalnya pariwisata, energi, atau perhubungan. Nah, ketiga parameter ini, baik itu biologi, oseanografi, maupun aktivitas manusia, selalu atau sering berinteraksi dengan manusia sebagai agen perubahannya. Manusialah yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan secara biologi, ya, terutama secara biologi. Kalau secara oseanografi, manusia belum bisa berubah keadaan secara langsung. Nah, kita lihat lagi sebuah ilustrasi bagaimana permasalahan yang terjadi di ruang laut dan pesisir akibat adanya overlap atau adanya berbagai kepentingan. Kita lihat di sini, ya, misal sebagai contoh, di pesisir terbentuk polusi akibat aktivitas industri, kan? Akibat adanya perikanan, lalu oleh adanya pariwisata atau oleh pelabuhan. Nah, itu juga disebabkan oleh adanya habitat mangrove, habitat lamun yang sudah dikurangi fungsinya. Itu adalah permasalahan yang terjadi di pesisir. Lalu di lautannya terjadi juga permasalahan-permasalahan yang sering atau selalu kita dengar, seperti misalnya overfishing. Akibat juga adanya penangkapan yang tidak ramah lingkungan, atau bisa juga oleh adanya pencurian ikan. Lalu kemudian juga ada bencana alam yang disebabkan oleh tsunami atau oleh badai. Hal-hal ini saling berkaitan dan saling berdampak kepada manusia dan juga kepada ekosistem di pesisir dan di lautan. Tentu permasalahan-permasalahan ini membutuhkan solusi agar laut tetap lestari dan agar anak cucu kita masih bisa manfaatkan laut. Nah, kita lihat slide berikutnya. Solusi yang paling ideal adalah pembangunan kelautan harus berdasarkan perencanaan yang baik. Ya, di planning dulu. Dan
dan harus memiliki tujuan dan objektivitas berdasarkan potensi dan ancaman yang ada. Maka dibutuhkan pengumpulan data-data kelautan yang berkualitas dan menyeluruh, di mana data-data tersebut nantinya dianalisis berdasarkan pendekatan sosial, ekonomi, oceanografi, biologi, dan ekologi. Sehingga didapatkanlah zonasi di laut dan pesisir berdasarkan karakteristik lingkungan dan kebutuhan manusia. Jadi geoinformasi itu tujuan akhirnya ini, tujuan akhirnya adalah ini, ya. Dimulai dari planning, data-data inilah yang akan kita cari melalui sistem informasi. Lalu kemudian data-data itu meliputi ekosistem, karena terutama yang paling terkena dampak adalah ekosistem di laut dan pesisir. Nah, pada akhirnya dengan manajerial seperti ini, dengan manajemen perencanaan seperti ini, kita harapkan adanya suatu zonasi yang ideal. Jadi laut dan pesisir memiliki area yang ideal yang dapat mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, ya. Jadi kalau sudah dizonasikan, maka tidak akan ada lagi yang namanya overlay. Yang mana nanti zona wisata bahari, yang mana penambangan pasir. Lalu kemudian kalau ada orang yang mencuri, maksudnya kalau ada ikan yang kalau misalnya ada kapal asing yang datang ke kita sudah tahu mereka melanggar batasannya. Kemudian juga di pesisirnya kita benahi dan lain sebagainya. Ini merupakan zonasi yang ideal, dan juga negara kita sudah melengkapi dengan undang-undang mengenai batasan-batasan daripada pesisir. Selanjutnya kita lihat sebuah video bagaimana data spasial dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan di laut, ya. Baik, kita saksikan sebuah video yang mungkin bisa memberikan gambaran tentang data spasial kelautan. Life on Earth depends on the ocean. It covers 71% of our planet, and naturally, people care deeply about it. With its abundant life and vast resources, the ocean means something different to every one of us. We all have our own interests. Generations of fishermen have gained a livelihood from the ocean. Conservationists are committed to protecting it, while a container ship captain needs deep water and direct access to the port via the shortest route. Time is money. So where do our priorities lie when a marine area is home to wildlife, fishing, and shipping at the same time? And what if the situation is complicated by minerals the mining industry wants to extract? Or if an investor plans to build a wind farm? The responsible planner, typically a government official, faces many challenges in dealing with all these demands. Exactly how do you satisfy all these people and their interests? How do you balance using and protecting the same ocean space? Marine spatial planning, MSP for short, is a relatively new way of managing human activities that take place in the ocean. It's a long-term and strategic process that guides where, when, and how human uses take place. This can be useful where there are opportunities for new uses or where activities impact on nature. MSP can help to balance competing interests, making sure society benefits while protecting the marine environment. So how do we get started? Firstly, MSP is best carried out by a mandated planning group with a strong shared vision and clear goals regarding what needs to be achieved. The planners must listen to as many interested parties as possible, and not just at the start, but right through the process. By working together with all those stakeholders that have an interest in the ocean, planners ensure that marine users build trust, commit to the process, and feel ownership of the plan produced with their help. Of course, this will bring questions, lots of them. Shall we exclude mining from important fishing grounds? Shall we reroute the shipping lanes to make space for marine wildlife? Can we have tourism and conservation at the same time in the same location? MSP begins with an analysis of the current situation. Which locations have the highest natural value?
Who is using the planning area? What are the government priorities for the ocean and its use? By drawing together as much data and information as we can on everything from fishing grounds to shipping lanes, from important natural habitats to oil and gas fields, we can map the details to understand some of the key issues that the plan must address. Next, MSP identifies where conflicts and synergies may lie, which activities can be easily combined, which are mutually exclusive. Options for the future are also considered. What trends do we expect in different industries? Deep-sea mining operations might look to expand, but what if newly discovered mineral deposits extend into nature conservation and tourism areas? This puts us in a position to develop alternatives and decide on the preferred spatial option. This might involve trade-offs between interests. Reaching a compromise will require negotiation, but this can only be successful if the stakeholders are at the table and can be heard. Once spatial solutions that best accommodate everyone's needs and meet the plan's objectives have been agreed, it's time to set out actions that will ensure the plan's success. These may include areas or policies which prioritize certain uses, such as mining or wind farms, or rerouting shipping lanes to give more space to whales. Such management actions should be developed with input from all marine users and interest groups to help ensure that the plan is supported by as many stakeholders as possible. Once the plan is agreed and adopted, it must be implemented. From this day on, it will guide all marine users where, when, and how their activities occur in ocean space. Finally, MSP is an ongoing process. It involves regular monitoring, evaluation, and revision. Is it achieving what it's supposed to? What do we need to do better next time? What further information do we need? Naturally, things change. The climate, investor interests, politicians, and their priorities. So the plan will need to be adapted over time. If done well, a marine spatial plan will support not just today's livelihoods, but those of future generations. For that very good reason, it's no surprise that MSP is now spreading across the world's seas and oceans. Baik ya, dari video ini saya harapkan Anda memiliki gambaran bagaimana data spasial menjadi solusi dalam pemecahan permasalahan kelautan. Jadi kata kuncinya tadi adalah data, informasi, dan mapping. Mengenai perencanaan ruang laut, nanti akan diterangkan oleh Pak Ibnu pada materi setelah materi sistem informasi dan materi sistem informasi geografis diterangkan. Tahapan untuk mencapai marine mapping, marine spatial mapping, itu kita mulai dari sistem informasinya dulu, lalu masuk ke sistem informasi geografis, baru kita mulai adanya perencanaan untuk ruang laut tentunya. Ya, dari tadi kita berbicara mengenai informasi, data, dan lain sebagainya. Maka tidak salah kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana tahapan mendapatkan geoinformasi dengan kualitas yang ideal? Nah, salah satunya tadi saya sudah sebutkan di awal, yaitu melalui pendekatan sistem informasi geografis ini. Ya, Kalian akan bertanya lagi kepada saya, apa itu sistem informasi geografis? Mengenai sistem informasi geografis dan juga sistem informasinya, itu akan diterangkan pada video berikutnya. Dari saya untuk video ini sekian dulu, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Salam.